Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Montezeri, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 30, kelompok 3, dengan nomor urut 29. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individual agenda 1 asinkronus tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi dengan pengampu Bapak Zainal Pana. Untuk yang pertama adalah pra-analisis identifikasi isu atau masalah yang terjadi di instansi kami masing-masing. Hal ini kami dapat dari pembelajaran sinkronus pada hari kedua. Dari pembelajaran ini kami menemukan 3 isu atau masalah. Yang pertama adalah pengarsipan pada dinas maupun bidang masih manual dan tidak terarsipkan dengan baik. Yang kedua, belum adanya beberapa SOP tentang program dan kegiatan pada bidang, serta yang ketiga, database perumahan dan permukiman tidak terkumpulkan dengan baik dan sulit diupdate. Dari ketiga masalah tersebut, maka dicari alternatif pemecahan isu atau masalah dengan metode aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan, atau yang disingkat dengan APKL. Untuk aktual itu, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. Untuk problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Untuk arti kelayakan sendiri adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kelayakan itu adalah masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya. Dari 3 isu atau masalah yang ada pada instansi kami, untuk isu pertama tentang pengarsipan pada dinas maupun bidang masih manual dan tidak terarsipkan dengan baik, hanya memenuhi 3 faktor, yaitu aktual, problematik, dan kelayakan. Hal ini terjadi karena isu ini hanya untuk dinas saja, sehingga keterangannya tidak memenuhi syarat. Untuk isu atau masalah yang kedua tentang belum adanya beberapa SOP tentang program dan kegiatan pada bidang, juga hanya memenuhi 3 faktor, yaitu aktual, problematik, dan kelayakan, karena SOP ini juga hanya untuk bidang yang ada di dinas kan. Namun, untuk isu atau masalah yang ketiga tentang database perumahan dan permukiman tidak terkumpulkan dengan baik dan sulit diupdate, ini memenuhi 4 faktor, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Karena ini menyangkut masyarakat banyak sehingga keterangannya memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat untuk identifikasi masalah ini, maka dilakukan analisis akar masalah dengan metode fishbone. Diharapkan dengan metode ini kita bisa melihat akar-akar masalah yang terjadi terhadap isu data perumahan dan permukiman tidak terkumpulkan dengan baik serta sulit untuk diupdate. Akar masalah pertama yaitu metode. Pada metode ini, pengisian data masih dilakukan manual dengan menggunakan kertas, dan untuk mengisinya juga harus door to door, harus wawancara langsung kepada kepala keluarga satu rumah satu. Untuk akar masalah kedua, anggaran, yaitu untuk kegiatan pendataan ini tidak adanya anggaran pada dinas kami. Untuk yang kedua, terbatasnya anggaran sosialisasi atau bintek tentang pengisian data, serta anggaran fasilitas pendukung belum memadai. Akar masalah selanjutnya yaitu lingkungan. Jadi pendataan perumahan ini dilakukan ke 17 kecamatan, yang dimana kebanyakan kecamatan terdiri atas beberapa desa yang masyarakatnya memiliki perekonomian rendah, serta untuk beberapa daerah masih terpencil. Akar masalah berikutnya yaitu tempat. Beberapa kecamatan di Kabupaten Baritokuala terletak jauh dari kabupaten. Untuk contohnya adalah Kecamatan Kuripan yang hanya bisa diakses dengan menggunakan kapal dengan jarak tempuh 2,5 jam. Selain itu, untuk pendataan agak sulit untuk dilakukan karena jarak antar rumah di satu desa juga sering berjauhan. Dan dinas kami
terdapat di ibu kota kabupaten, yang dimana untuk beberapa kecamatan perlu waktu dan biaya untuk mengumpulkan data tersebut ke dinas kami. Selain itu, akan masalah selanjutnya adalah masyarakat. Karena terbatasnya sosialisasi atau biptek, masyarakat tidak mengetahui informasi tentang pengisian data perumahan dan permukiman ini dan tidak memahami pentingnya data, yang dimana data ini digunakan untuk database pada dinas kami sendiri, dinas perumahan, permukiman rakyat, dan kawasan permukiman. Namun, data ini juga nanti setelah terkumpul akan dibagikan ke kecamatan terkait, serta dibagikan juga ke desa-desa yang ada di Kabupaten Baritokwala. Sehingga pentingnya data ini seharusnya bisa dipahami oleh semua pihak. Dari tidak mengetahuinya informasi dan tidak memahami pentingnya data ini, maka masyarakat masih belum memahami prosedur pengisian data yang diperlukan. Karena hal-hal akar masalah tersebut, maka ini menghambat proses pengumpulannya, penginputan, dan rekapitulasi data tersebut menjadi lambat. Dari metode Fishbone tersebut, maka alternatif pemecahan isu atau masalah dengan metode strength, weaknesses, opportunities, dan threats bisa dilakukan. Untuk weakness sendiri, di sini kami mengambil 2 poin, yaitu tidak ada anggaran untuk pendataan, yang dimana juga itu membatasi ruang gerak kami untuk bersosialisasi tentang pentingnya data dan tata cara pengisian data tersebut, serta fasilitas sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas masih kurang memadai. Selain weakness, terdapat juga threats atau ancaman yang bisa terjadi. Yang pertama adalah perekonomian masyarakat rendah, sehingga di mana dibutuhkan feedback dari pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat apabila mereka mengisi data tersebut. Seandainya tidak ada feedback, maka masyarakat bersikap apatis atau tidak peduli terhadap pengisian data tersebut. Namun, dari weakness dan threats tersebut, ada strengths atau kekuatan yang kami miliki. Yang pertama, Disperkim merupakan dinas utama dalam perumahan dan permukiman yang merupakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengumpulan data perumahan dan permukiman, serta adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga bisa digunakan kekuatan ini untuk mengumpulkan data-data tersebut. Dengan menggunakan kekuatan tersebut dan adanya opportunities atau kesempatan yang bisa digunakan dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, maka diharapkan dengan adanya Google Sheet dan adanya media sosial, diharapkan data bisa dapat terkumpul dengan cepat, aktual, sinkron, dan update. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan pembelajaran kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.